teman-teman, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di Sekolah Minggu GPI Apia Cemara. Teman-teman, ajak papa dan mama kalian untuk menemanimu beribadah Sekolah Minggu online ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa ikuti ibadah sekolah minggu, ambil Alkitab dan duduk manis. Halo, saya Sing. Kabar saya luar biasa. Halo teman-teman, nama saya Russell. Kabar saya luar biasa. Halo teman-teman, kabar Tristan luar biasa. Hai, kabar Aaron luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kabar teman-teman semuanya luar biasa ya. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Oke adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami bisa boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini seperti biasanya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami dan juga setiap anak-anak sekolah minggu. Kau urapi mereka Tuhan, supaya mereka bisa terus mengikuti sekolah minggu ini dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada 10 berita
Adik-adik, pernah nggak waktu jalan-jalan sore sama papa dan mama naik mobil, kemudian di jalan melihat adanya rambu lalu lintas? Kita belajar dulu ya, apa sih rambu lalu lintas itu? Kita lihat di tampilan berikut ya. Apa sih rambu lalu lintas itu? Rambu lalu lintas itu adalah salah satu perlengkapan jalan. Dia bisa berupa huruf, dia bisa berupa angka, lambang, kalimat, atau bahkan perpaduan dari keempatnya itu tadi. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai peringatan, petunjuk, perintah, dan larangan yang harus dipahami serta dipatuhi oleh para pengguna jalan. Kita belajar lebih lanjut ya. Siapa yang pernah tahu ada lampu lalu lintas? Lampu lalu lintas itu merupakan dari salah satu bagian dari lampu lalu lintas. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Ayo, ada yang tahu kah apa arti dari warna-warna ini? Merah artinya dilarang lewat. Kuning artinya hati-hati, kendaraannya harus dipelankan. Sementara hijau apa artinya? Hijau artinya adalah silakan kembali berjalan. Kita belajar lagi ya, 4 jenis rambu lalu lintas. Ada seperti di slide ini, ada rambu petunjuk, ada rambu peringatan, rambu perintah, dan juga rambu larangan. Rambu petunjuk fungsinya apa? Untuk memandu dan memberikan informasi kepada pengguna jalan. Nah, ini kalau misalnya di jalan kalian jumpai ada papan, tiang, kemudian dia dasarnya berwarna hijau, itu dia memberikan petunjuk supaya tidak salah jalan. Misalnya kalau harus belok kanan, ikuti jalur yang ditunjukkan oleh papan tersebut yang ke arah kanan. Sementara rambu peringatan itu memberikan peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat yang berbahaya di jalan, serta menginformasikan bagaimana sih sifat bahayanya. Rambu peringatan contohnya seperti yang tertera di layar ya, dia berwarna kuning. Ada hati-hati, awas ada jalan licin, awas ada jalan yang bergelombang, seperti itu. Rambu perintah menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Ciri-cirinya rambu perintah adalah dia backgroundnya berwarna biru, seperti P. Apa itu artinya? Oh, P itu adalah tempat parkir. Kemudian ada ya, lingkaran berwarna biru, kemudian ada orang. Artinya apa itu? Itu artinya adalah jalur yang digunakan untuk berjalan kaki. Sementara yang terakhir adalah rambu larangan. Rambu larangan menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan. Seperti ini, dia ada lingkaran merah, kemudian gambarnya berwarna hitam, kemudian ada silang. Seperti itu. Jika ada tanda S, kemudian di dalam lingkaran itu ada tanda S dan disilang, artinya adalah dilarang berhenti. Tanda P di dalam lingkaran yang disilang artinya adalah dilarang parkir. Nah, begitu adik-adik, kita sudah belajar mengenai rambu lalu lintas. Semuanya adalah tujuannya untuk supaya para pengguna jalan mematuhinya sehingga tidak terjadi kecelakaan ataupun hal yang buruk di jalan. Itu ya. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan.
Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air. Mereka berkemah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa menghadap Dia di puncak gunung itu. Dengan diselimuti api dan asap, Musa naik ke puncak gunung itu dan Tuhan turun menemuinya. Lalu Tuhan memberi Musa 10 perintah Allah, tertulis di atas 2 loh batu. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jangan membuat berhala. Perlakukan namaku dengan penuh hormat. Istimewakan hari Sabat. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh. Setialah pada suami atau istrimu. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan iri pada orang lain atau apa yang dimilikinya. Sekarang mereka tahu cara menaati Tuhan. Perintah Tuhan dapat kita jumpai dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 17 dan kitab Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai ayat 21. Perintah Tuhan yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung
dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Hai adik-adik, di sini Kak Fia dan Kak Yuyun ada membawa gambar apa ini? Satu adalah gadis yang mukanya ceria. Satu lagi, gadis yang mukanya muram dan masam. Kenapa ya? Kok ada yang ceria? Kok ada yang muram? Kuncinya di sini. Ini apa adik-adik? Ini adalah gambar love, artinya kasih. Ini adalah kasih yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Karena begitu mengasihi kita, Tuhan Yesus memberikan perintah-perintahnya untuk kita taati. Gadis yang ceria adalah gadis yang sudah mengenal Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Dia menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Nah, untuk yang gadis mukanya muram ini, dia ini mungkin belum mengenal Tuhan. Jadi dia bawaannya muram, terus sedih gitu terus. Kemudian kemungkinan juga dia sudah mengenal Tuhan, tapi dia belum mau menerima Tuhan Yesus. Jadi tidak ada sukacita dalam hatinya, makanya dia sedih, bawaannya muram. Nah, yang ketiga, dia sudah mengenal Tuhan, sudah menerima Tuhan, tapi tidak mau taat, tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dia selalu berbuat dosa. Jadi ya sama aja, tidak ada sukacita dalam hatinya. Itu yang membuat mukanya selalu sedih dan muram. Nah, adik-adik di rumah, karena adik-adik rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, kakak harapkan menjadi anak yang selalu ceria dan sukacita, selalu berdoa dan juga mentaati perintah orang tua, mentaati perintah Tuhan ya. Nah adik-adik, kita tadi sudah belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas dan juga belajar mengenai 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan melalui Musa kepada bangsa Israel. Seperti kita ketahui, rambu-rambu lalu lintas tadi ada berapa macam? Ada 4 ya. Ada yang memberikan petunjuk, ada yang memberikan peringatan, memberikan perintah, bahkan memberikan larangan. Tujuan semuanya itu adalah mengatur para pengguna jalan agar tidak terjadi hal yang buruk di jalan. Nah, begitu juga dengan perintah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya kan Bu Yuyun? Oke, nah sekarang sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengerti apa saja sih perintah Tuhan itu. Ya, kita ketahui bahwa Tuhan menyampaikan 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir ya, yaitu melalui Musa di mana? Di Gunung Sinai ya. Nah, mengapa Tuhan mau mereka mentaati perintah yang Tuhan berikan? Yuk kita baca ya dari Alkitab kita. Kita ambil Alkitabnya dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 3 sampai yang ke-6. Nah, dapat adik-adik? Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3.
Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan mau agar takut akan Tuhan tetap ada dalam diri kita, sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Nah, dan juga apabila kita selalu menyimpan perintah Tuhan dalam hati kita dan taat melakukan perintah Tuhan, maka kita dapat menerima berkat dan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca lagi ya dari Alkitab kita buka sekarang dari Ulangan pasal 5 ayat yang ke-29, 32 dan yang ke-33. Sudah dapat adik-adik? Kita baca sama-sama lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Kiranya hati mereka selalu begitu, yaitu takut akan Aku dan berpegang pada segala perintah-Ku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selamanya. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Kak Ibu. Jadi adik-adik tetap harus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Agar apa? Agar adik-adik tahu apa yang Tuhan mau untuk adik-adik lakukan di dalam hidup adik-adik sekalian. Serta Tuhan bisa memampukan adik-adik untuk tetap taat dan setia. Kuncinya adalah adik-adik rela dipimpin oleh Tuhan, dan juga adik-adik memiliki tekad untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan serta perintah yang Tuhan Yesus sampaikan melalui Alkitab. Nah, demikian adik-adik ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa bersama ya, agar Tuhan memampukan adik-adik dan kita semua untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan berdoa. Doa penutup. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami pagi ini Tuhan. Saat ini kami sudah selesai mengikuti ibadah Tuhan. Kami mohon Engkau pimpin dan bimbing hidup kami selanjutnya. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon berkat-Mu dalam kami belajar, dalam kami bermain, di dalam kami melakukan apapun juga Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati. Berkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, patuh dan hormat pada orang tua, dan terlebih lagi kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon Engkau berkati orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami berdoa dan bersyukur. Adik-adik, kita akan berdoa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA yang ada di layar sini ya. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye.